Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Termudi dengan NIM 228102882. Saya dari kelas PBAC semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan tujuan dan pembagian kalam khobar mata kuliah ilmu ma'ani dengan dosen pengampu Bapak Amanul Iman, MAG. Yang pertama, definisi. Definisi kalam khobar. Dalam ilmu balaghah, kalam khobar atau khobariyah tergolong kepada pembahasan ilmu ma'ani, yang mana ilmu ini adalah ilmu dengan ilmu ini dapat diketahui sesuatu lafaz mudkhabarah sesuai dengan muktalabdol hal, keadaan, situasi, dan kondisi. Jadi dapat kita simpulkan ilmu ma'ani ialah ilmu yang membahas tentang makna-makna yang tersirat dari suatu kalimat. Ilmu ma'ani terdiri dari dua pembahasan, yaitu kalam insai, kalam khobar, dan kalam insai. Kalam khobar adalah, ya pasti sudah tahu kalam khobar dan kalam insai di pertemuan yang kemarin. Lanjut ke bagian yang kedua. Tujuan pengungkapan kalam khobar. Ada 7 bagian. Yang pertama yaitu faidah al-khobar. Tujuan faidah al-khobar adalah pengungkapkan kalam khobar yang pertama, yakni memberitahu kepada orang yang diajak berbicara mengenai hukum yang terkandung di dalam pembicaraan tersebut. Jadi kalau faidah al-khobar ini itu mengajak atau memberitahu kepada si pembicara bahwa mengenai hukum apa yang terkandung dalam pembicaraan tersebut. Sederhananya, kalam khobari ialah perkataan yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan tersebut. Yang kedua yaitu lazimul faidah. Memberitahu bahwa si pembicara mengetahui hukum yang terkandung di dalamnya. Sederhananya, perkataan yang disebut dengan perkataan lazimul faidah ialah kalam yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut. Contoh, Husain ada dua orang, Husain dan Fatimah. Ada 3 orang, Husain, Fatimah, dan Aminah. Si Husain itu tidak berangkat sekolah, dan si Aminah menanyakan ke Husain. Si Aminah menanyakan ke si Fatimah, kenapa kalau si Husain itu nggak berangkat sekolah. Nah, si Husain itu sudah tahu gitu loh apa pembicaraan dari kedua orang tersebut. Yang ketiga, al-istirham. Al-istirham bermakna untuk meminta belas kasih, seperti perkataan Ibrahim bin al-Mahdi kepada al-Ma'mun. Ataitu Jerman wa antal lughawi ahlin fa inna af. Dari ungkapan Ibrahim al-Mahdi ini dapat kita simpulkan bahwa ia berbicara tentang khobar dengan tidak menyangkut faidah al-khobar atau lazimul faidah, akan tetapi ia menyampaikan kalam khobarnya dengan makna al-istifham atau minta dikasihani. Yang keempat yaitu izharuddin da'fi. Izharuddin da'fi bermakna untuk menampakkan kelemahannya, seperti qala rabbi inni wa hanal admu minni washtaghala ra'su syaiban walam lakum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah melemah dan
perutku telah dipenuhi uban. Quran Surat Maryam ayat 4. Pada kalimat di atas, yakni perkataan Nabi Zakaria alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran Surah Maryam ayat keempat, yang mana Nabi Zakaria alaihissalam mensifati dirinya dan menampakkan kelemahannya dan terkikis kekuatannya. Yang kelima, izharudit tahasur. Maaf, itu salah ngetik. Maaf. Izharut tahasur berarti untuk menampakkan kekecewaan. Ya, kebalikan dari yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 kan melemahkan. Nah, kalau yang nomor 5 itu kekecewaan. Misalnya istaharut takasur, yakni dalam surah Al-Imran ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi inni wada'tiha unsa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Dalam kalimat di atas, dapatlah kita telah bahwasanya Imran seolah-olah ia menampakkan kekecewaannya. Yang nomor 6, al-fakir bermaksud untuk kesombongan. Misalnya al-fakir atau izharul fakir termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 81 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan batil lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Yang terakhir, menghimbau berusaha dan rajin. Misalnya dari kalimat yang kelima ini biasanya menyinggung, diungkapkan oleh atasan kepada bawahannya seperti perkataan guru terhadap muridnya. Contoh, atasan memberitahu untuk memotivasi dan untuk bisa memberikan semangat kepada bawahannya gitu, atau guru memberikan motivasi semangat belajar gitu kepada muridnya agar lebih giat lagi dalam belajar gitu. Yang ketiga yaitu pembagian kalam khobar. Terdapat dalam pembagian kalam khobar ini ada 3, yaitu 1 kalam ibtidai, 2 kalam tolabi, dan 3 kalam ingkari. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama yaitu kalam ibtidai. Kalam ibtidai dimaksud dengan kalam ibtidai yakni apabila hati mukhatab bebas khaliyud zihni dari hukum yang terkandung dalam kalimat yang akan diucapkan. Sederhananya ketika mukhatab dalam kondisi tidak mengetahui apapun yang tentang informasi yang dibawakan oleh mutakalim. Jadi si mukhatab ini sebelumnya belum mengetahui gitu loh, apa isi pembicaraan atau apa yang ingin disampaikan oleh mutakalim gitu. Dalam kondisi ini, kalau khabar yang disampaikan tanpa disertai dengan taukid atau penguat, dan ini sangat masuk akal sekali karena kalau suatu pembicaraan memberikan pernyataan yang singkat saja, sekedar perlu saja ini untuk menghindari omong kosong. Oleh karena itu, pendengar itu pasti menerima pemberitahuan, maka hendaknya pembicara menyatakan tanpa mempergunakan taukid atau kata penegas. Seperti perkataan aku ke qadimun, saudaramu datang. Dari perkataan di atas, pembicara ingin menjelaskan kepada mukhatab apa yang belum diketahui oleh mukhatab, bahkan 1% pun. Jadi pembicara menyampaikan hukum itu tanpa menggunakan taukid. Yang kedua yaitu kalam tolabi. Kalam tolabi yaitu mukhatab ragu-ragu tentang informasi yang diberitakan oleh mutakalim. Oh, beda nih, seperti yang di atas. Kalau yang di atas kan sederhananya si mukhatab itu tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh mutakalim. Nah, kalau yang di ini mukhatabnya sudah mengetahui dan ragu gitu loh terhadap pembicaraan yang disampaikan oleh si mutakalim.
Mukhatab, kalam tolab yaitu ketika mukhatab ragu-ragu tentang informasi yang diberitakan oleh mutakalim. Mukhatab diperkirakan tidak akan menerima informasi dari mutakalim. Oh, benar tadi yang saya sampaikan di awal. Oleh karena itu, perkataannya harus memakai taukid untuk meyakinkannya. Jadi, dalam kalam tolabi ini, si mukhatab ragu-ragu atau tidak percaya 100% atas informasi yang disampaikan oleh si mutakalim. Dan di dalam kalam tolabi ini, harus menggunakan taukid atau penguat. Sebab, untuk menguatnya itu, untuk meyakinkan gitu loh, bahwa informasi itu benar-benar valid atau fakta. Seperti contoh, inna akhuka qadimun. Sesungguhnya saudaramu datang. Lanjut ke bagian terakhir yaitu kalam ingkari. Kalam ingkari, yang dimaksud dengan kalam ingkari adalah kalam dengan dimaksud dengan kalam ingkari yakni ketika mukhatab dalam kondisi mengingkari kabar yang disampaikan oleh pembicara, mengingkari isi kalimat yang disampaikan. Dalam kondisi demikian, kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi keingkarannya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa penerima berita ingkar atau mungkir yang tidak percaya akan kabar yang dibawa pembicara sedikit pun. Dalam kasus ini, pembicara harus memasukkan kalimat penguat lebih dari satu ataupun dua, bahkan diharuskan lebih apabila frekuensi dari keingkarannya itu sudah fatal. Seperti perkataan Abu Abbas As-Soffat. Oh, jadi si mutakalimnya ini harus gitu loh menyertai taukid atau penguat satu, dua atau lebih sesuai dengan frekuensi dari keingkarannya. Kalam khobar ini apabila disebutkan tanpa menggunakan taukid ataupun kata penegas, maka kalam khobar tersebut adalah kalam ibtidai. Sedangkan apabila diungkapkan dengan kata penegas dengan hanya satu penegas, kalam itu pun disebut dalam kalam tolabi. Dan apabila kalam khobar disebutkan dengan menggunakan adat taukid dua atau lebih, maka dapat dipastikan kalam khobar tersebut adalah kalam khobar ingkari yang diperuntukkan untuk orang yang tidak menerima sama sekali kabar yang disampaikan oleh si pembicara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.